Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Kedatangan katakanlah utusan dari Ibu Lisoy-Lisoy ini, ada yang langsung ketakutan, Pak. Nah, kembali saya berpikir begini, berani karena benar, takut karena ada kesalahan gitu. Jadi orang yang punya niat buruk untuk memfitnah Kak Lisoy-Lisoy ini, boleh jadi dia punya maksud buruk gitu ya, pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik gitu Pak Paul gitu. Makanya ketika dibawa secara adat dia nggak akan berani Pak Paul gitu. Yang pertama ya. Jadi beberapa hal yang mengenai laporan keuangan, ya terus terang di antara YouTuber ya yang paling buka sejauh ini yang saya lihat ya di YouTube Pak Paul ini, Mbak Iwak Donat itu disuruh, satu pun nggak pernah ada keluar sedikit pun laporan keuangannya. Tapi bikin alasan bahwa nanti akan diberikan kepada yang menyumbang. Kalau berani terbuka dong secara umum gitu. Tapi pesan saya kepada saudara sisang debaters, kalau bagi saya Anda bukan debaters, provokator gitu ya. Dan tidak ada nilai apapun di dalam pembicaraan Anda itu. Menyebarkan kebencian, dan Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dari cara Anda itu. Cepat atau lambat nanti Anda akan kena. Bukan Anda, anak Anda. Tidak anak Anda, cucu Anda. Tidak cucumu, cicitmu. Jadi hati-hati. Hati-hati. Saya bukan mengutuk, ini adalah apa yang terjadi di masyarakat hukum adat Batak. Jadi Batak itu komunitas, community. Dia tidak individu. Itulah dia disebutkan anak dan seperti anak dan putri raja, bukan dia keturunan raja atau anak raja, tetapi berperilaku, berperangai, bertutur kata seperti anak dan putri raja. Ini jangan diabaikan ini, kecuali Anda buang marga Anda sendiri, ya. Anda pergi ke pengadilan, Anda pergi secara adat Batak juga, saya bukan orang Batak, nah itu urusan kamu. Tetapi selama Anda marga itu melekat pada dirimu, siapapun Anda, hati-hati di dalam mengeluarkan perkataan kepada sesama orang Batak. Apakah Anda preman, apakah Anda tukang, sama saja. Ya, bagi kita itu seorang jenderal dihormati. Tetapi ketika masuk ke lingkungan acara adat, walaupun dia jenderal, di dalam suatu acara adat, itu bisa menjadi pelayan. Ayo dulu, Raja Uti, saya carikan ini ya, saya lagi carikan. Ya. Shalom Pastor. Asli. Iya ya. Jadi berarti dari apa yang sudah dibicarakan tadi, berarti sudah ada sounding untuk ini ya, lapor ke polisi, tapi polisi menyerahkannya lebih baik diselesaikan secara adat, gitu ya Pak Paul? Secara adat, ya. Soalnya katanya itu kan orang Batak sama orang Batak, malu nantilah ribut-ribut. Ya. Memang begini Pak, ini mungkin ada Pak Santi Amer juga ini, Ketua Dewan Kerukunan Adat Batak ya. Dari beberapa kasus yang pernah saya alamin dulu ya, ngelihat waktu masih di kampung ya Pak ya, itu biasanya kalau misalkan ada seorang wanita, guru ala misalnya gitu, dihina, dilecehkan, ataupun misalnya difitnah, atau dikeluarkan kata-kata tidak senonoh, maka dari pihak hula-hulanya atau itonya pasti akan gerak itu Pak, udah pasti akan bergerak dan bertanya kepada yang melakukan hal yang seperti itu. Nah, untuk kasusnya Ibu Lisoy-Lisoy ini ya jelas, sih kalau si Matupang bergerak itu wajar. Kenapa? Memang begitulah adat Batak Pak Paul gitu. Nah, tetapi itu sebenarnya kalau dulu yang saya lihat itu ditanya, konfirmasi dulu istilahnya, apa sebenarnya maksudmu begitu Pak Paul. Nah, kalau memang akhirnya damai, biasanya damai dan diakhiri dengan makan-makan, begitu kan Pak Santi Amer? Kalau misalkan sudah ada perdamaian. Tetapi ini saya lihat kedatangan katakanlah utusan dari Ibu Lisoy-Lisoy ini, ada yang langsung ketakutan Pak. Nah, kembali saya berpikir begini, berani karena benar, takut karena ada kesalahan gitu. Jadi orang yang punya niat buruk untuk memfitnah Kak Lisoy-Lisoy ini, boleh jadi dia punya maksud buruk gitu ya,
pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik gitu Pak Paul gitu. Makanya ketika dibawa secara adat dia nggak akan berani Pak Paul gitu. Yang pertama ya. Jadi beberapa hal yang mengenai laporan keuangan, ya terus terang di antara YouTuber ya yang paling buka sejauh ini yang saya lihat ya di YouTube Pak Paul ini, coba si Wak Donat itu disuruh, satu pun nggak pernah ada keluar sedikit pun laporan keuangannya. Tapi bikin alasan bahwa nanti akan diberikan kepada yang menyumbang. Kalau berani terbuka dong secara umum gitu. Semua orang bisa melihat gitu kan, kayak ini seperti ini ya, rekap daripada uang masuk dan uang keluar ada. Kalau memang mau mengetahui detailnya ya itu terus terang ya hanya orang-orang yayasan dan auditor yang bisa gitu. Nah kalau misalkan nanti mau diminta pun ya boleh saja kalau dia penyumbang gitu Pak Paul. Saya kira sih nggak ada yang salah dengan itu. Nah yang ketiga ya apa namanya, kalau misalkan dalam Piala Dunia di Qatar itu ya klaim-klaim sih bisa aja Pak, tapi itu kan buktinya juga nggak jelas juga kan Pak Paul kan gitu kan, ya itu klaim sesumbar ya boleh-boleh saja lah. Tetapi juga kalau saya pikir kalau di kekristenan, di orang Kristen itu kalau belum lahir baru nggak ada gunanya Pak Paul. Kalau menurut saya gitu, harus yang lahir baru gitu. Kalau dia nggak lahir baru ya juga percuma. Kira-kira begitu. Mungkin Pak Santiamer mungkin nambahi dari sisi adat ini ya. Ini hanya intermezzo aja Pak Santiamer. Silakan Pak. Intermezzo sih tidak ya Pak Rajauti, itulah katakanlah sebagai pembukaan. Jadi teman-teman dimanapun berada, dan saya pikir ini orang Batak pasti ngerti lah ya. Tapi kalaupun yang tidak mengerti, ada keunikan. Di Batak itu dikenal dengan prinsip dalihan natulu. Ya, dalihan natulu 3 tungku. Jadi kalau zaman dulu, kalau tungkunya 2, itu pasti tidak seimbang. Ya kalau jangan dibayangkan sekarang lah. Jadi 3 tungku dengan satu lagi adalah suhi apang naopat. Nah, 3 tungku ini menggambarkan hubungan kekerabatan saya, misalnya dengan ibu saya atau istri saya marga Silalahi, istri saya marga Saragi, maka Saragi adalah hula-hula saya, raja saya, itu tulang saya, saya harus hormat itu. Juga kalau ibu saya bukan buru Saragi, katakanlah buru purba juga tulangnya saya. Ya, jadi itu berurutan, itu nyambung terus ke atas. Ibu bapak saya juga begitu. Jadi satu kesatuan itu semua masyarakat Batak itu, makanya disebut masyarakat hukum adat Batak. Jadi kalau seperti siapa ini si debitur ini mencoba-coba itu jangan main-main. Ketika Anda ya menghina seorang putri atau seorang guru Batak, entah marga apapun itu, jangan lupa di belakangnya itu komunitas marga dia itu komunitas loh ya. Anda harus tahu itu. Dan Anda dalam hal ini mempermalukan ibu Anda, bukan ayah Anda. Ya. Mempermalukan. Jadi langsung antar komunitas itu, jangan anggap remeh. Jadi jangan pandang dia sebagai individu yang tidak terkait dengan marganya, dan itu tarik ke atas lagi. Sampai nanti ke si Raja Batak, bisa rame. Dan dia bisa babak belur itu. Kalau dihukum adat Batak, dia akan dikutilkan itu. Dulu orang yang begini dibuang itu ke hutan sana, dirantai di situ. Ya, jadi janganlah menghina sesama orang Batak. Dan ini yang di Batak, tentunya kita juga sebagai non Batak sama saja. Itulah namanya Sui Apang Naupat. Sui Apang Naupat itu tetangga terdekat kita, kerabat terdekat kita. Non Batak mau Batak itu yang non Batak lah. Karena kalau terjadi pada kita, yang paling dekat mengetahui dan cepat memberi bantuan adalah kerabat itu. Sui Apang Naupat. Jadi kalau generasi milenial Batak sekarang banyak melupakan ini, yang kita sangat sangat sesalkan ya, tapi kita nggak salahkan lah, mungkin orang tuanya juga kurang memberikan pemahaman ini. Tapi pesan saya kepada saudara sisang debaters, kalau bagi saya Anda bukan debaters, provokator gitu ya, dan tidak ada nilai apapun di dalam pembicaraan Anda itu, menyebarkan kebencian, dan Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dari cara Anda itu. Cepat atau lambat nanti Anda akan kena. Bukan Anda, anak Anda, tidak anak Anda, cucu Anda, tidak cucumu, cicitmu. Jadi hati-hati. Hati-hati. Saya bukan mengutuk, ini adalah
apa yang terjadi di masyarakat hukum adat Batak. Jadi Batak itu komunitas, community. Dia tidak individu. Itulah dia disebutkan anak dan seperti anak dan putri raja, bukan dia keturunan raja atau anak raja, tetapi berperilaku, berperangai, bertutur kata seperti anak dan putri raja. Ini jangan diabaikan ini, kecuali Anda buang marga Anda sendiri, ya. Anda pergi ke pengadilan, Anda pergi secara adat Batak juga, saya bukan orang Batak. Nah, itu urusan kamu. Tetapi selama Anda marga itu melekat pada dirimu, siapapun Anda, hati-hati di dalam mengeluarkan perkataan kepada sesama orang Batak. Apakah Anda preman, apakah Anda tukang, sama saja. Ya, bagi kita itu seorang jenderal dihormati. Tetapi ketika masuk ke lingkungan acara adat, walaupun dia jenderal, di dalam suatu acara adat, itu bisa menjadi pelayan. Saya beritahu, bisa jadi pelayan. Tadi itu para Jauti. Misalnya saya jenderal saya. Nikah sama Marga Saragi. Ada pesta Marga Saragi di situ. Oh, saya tidak langsung duduk di depan atau apa. Saya harus menjadi kepala pelayan di sana, mengatur segala sesuatu sehingga pesta Marga Saragi ini bisa berjalan dengan baik. Saya tanggalkan itu, kejeneralan saya itu. Itu ada Batak. Jadi, tetapi suatu kali lagi juga nanti saya akan dihormati sebagai raja. Misalnya anak saya, si Aloho, kawin sama Marga Sinaga. Maka yang pelayan ini adalah Sinaga. Maka sekarang posisi saya adalah sebagai hula-hula. Disitulah keunikan daripada sistem keterlibatan orang Batak ini. Nah, siapa Batak itu? Ya, saya nggak perlu jelaskan. Itu mulai dari Gayo. Gayo itu ada Batak itu sebenarnya. Gayo alas Kruen itu sampai dengan Mandailing. Walaupun ada kelompok tertentu atau individu tertentu tidak mau mengaku orang Batak, itu urusan dia. Karena kita tahu. Jadi inilah teman-teman, terutama saya sampaikan ini kepada siapa di sang debater, sudahlah. Tapi kalau Anda memilih memang jalan itu hakmu, tidak ada seorang pun melawan. Hakmu itu. Tetapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensi. Anda mengatakan dikirim orang karena Anda tidak mengerti adat Batak. Apa kalau Anda mengerti? Nah, jadi Anda bukan Batak, mungkin maaf di KW-KW atau kaleng-kaleng. Mudah-mudahan tidak. Anda adalah Batak asli gitu. Ya, jadi ini aja saya sampaikan Raja Uti. Unik, kalau ini kita pahami di dalam berkekerabatan orang Batak, oh enak sekali. Kalau saya salah misalnya nih Pak Poljan, saya harus datang minta maaf kepada tulang saya bawa makanan aja, udah nanti saya diakui kesalahan saya, udah. Itulah kalau namanya Sumbar hula-hula, Sumbar itu hormat. Nah hula-hula ini juga tulang harus yang mengayomi anaknya putrinya itu. Kalau dia ngambek ya harus dikembalikan lagi semangatnya itu. Tetapi yang satu marga Pak, hati-hati. Sesama marga Hutagalung kalau berkelahi, hati-hati, nggak bisa mendamaikan siapa. Nah, jadi kalau si Hutagalung dengan si Matubang itu ada hubungan apa? Itu ditarik ke atas itu siapa? Moyang mereka itu satu. Sama seperti saya. Moyang saya dengan moyang Siahan dengan moyang Tampu Bulun itu satu tuh Pak. Satu. Ya, itu Raja Uti tahu persis itu. Jadi ini harus dipahami. Ya, inilah yang kami di Lokus Adat Budaya Batak, di mana saya sebagai pendiri dan sekjennya mencoba menghidupkan ini kembali, supaya sama orang Batak itu jangan gontok-gontokan. Jadi kita ambil dari putra si Raja Batak, setiap bulan ini Raja Uti sama Raja Isumbaon, itu Isumbaon nama-namanya itu. Ini kita angkat ke permukaan supaya mereka itu bersatu gitu. Perbedaan apapun bisa dibicarakan, tetapi kalau sudah menghina begini ini sudah di luar daripada nalar, di luar daripada kesadaran adat budaya orang Batak. Ini siapa ini kan gitu. Alangkah naifnya. Itu saja dari saya Pak Paul. Terima kasih banyak. Oke, ini sebelum masuk ke Ibu Lianti ada satu lagi Asianus Simorangkir nih. Habis ini Ibu Lianti ya, mau Bendahara Damaris ya. Asianus